Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Banyak sekali kawan-kawan kita yang mengeluh selama pandemi ini pekerjaan mereka menyusut banyak. Jahitan mereka berkurang banyak. Kalau cuma berkurang sih alhamdulillah masih untung ya. Masih ada yang dimakan. Banyak sekali yang tidak punya pekerjaan, yang biasa mengerjakan seragam, yang biasa mengerjakan baju-baju kondangan, baju-baju resepsi. Karena resepsi dilarang, sekolah juga tidak masuk, pasti mengalami penyusutan, itu sudah pasti. Nah, kita sesama penjahit harus bersatu, harus saling membantu bagaimana mengatasi persoalan ini. Jadi kalau kita itu banyak order, kalau kita masih punya banyak pekerjaan, ayo kita lihat kawan-kawan kita yang tidak punya pekerjaan, terutama yang dekat di sekitar kita. Jadi kita bisa saling bantu ya. Dari dulu saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan untuk saat-saat sekarang ini, untuk di masa sulit sekarang ini, jangan tolak pekerjaan. Maksudnya gimana Bunda? Kalau ada pekerjaan yang masuk, ayo kita terima. Kemudian kita bagi dengan kawan-kawan kita yang sepi. Tapi nanti kan itu kalau kerjaannya ndak bagus itu gimana? Nanti urusannya kita tanggung jawabnya dengan pelanggan. Pelanggan pasti ndak suka kalau kerjaan kita yang ngerjakan orang lain. Ya kita harus ngajarin orang yang bekerja pada kita. Maksudnya kan kita kasih kerjaan ke orang yang sepi itu, tapi mereka harus tetap seperti standar kita. Kita kan di dalam bekerja pasti punya standar, dan pelanggan itu memasukkan pekerjaan kepada kita karena senang dengan hasil kerja kita, dan kita harus punya standar. Orang yang bekerja pada kita itu standarnya harus sesuai dengan kita gitu. Sedikitlah kita ajari, cara saya seperti ini, trik saya seperti ini. Jangan pelit-pelit ilmu, dibagi-bagi dengan kawannya. Jadi sekali lagi saya tekankan, jika Anda punya pekerjaan yang lebih, ayo kita lihat kawan-kawan di sekitar kita yang pekerjaannya sepi. Tapi nggak semua orang juga mau mendapatkan pekerjaan dari kita, nggak semuanya mau. Jadi yang mau saja, yang butuh saja, karena nggak semua orang butuh pekerjaan dari kita. Intinya kalau kita ngasih orang sedekah berupa uang, itu di samping cepat habis, juga orang yang kita kasih itu kadang-kadang merasa tidak terhormat, merasa kurang gimana gitu kalau menerima uluran tangan kita berupa uang. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa membantu orang itu dengan cara memberikan kerjaan, karena kerjaan kita berlebih sementara kawan kita sepi. Nah, di masa pandemi ini pada dasarnya Allah itu sedang menginstal bumi yang awalnya semrawut jadi ditata, jadi kita ada hikmahnya bahwa kita menjadi rajin cuci tangan. Tempat-tempat yang awalnya kotor, tempat-tempat yang awalnya untuk wisata banyak sampah-sampah, sekarang jadi bersih. Katakanlah Allah itu sedang menginstal bumi ini, akan merubah konsep bumi ini yang awalnya buruk menjadi lebih baik dengan cara diberi virus corona. Itu hikmahnya kita menjadi lebih tertata. Nah, sekarang di era digital sekarang ini era digital ya, disebut era digital karena sekarang ini kita perhatikan di antara sekian banyak manusia antara yang pegang HP dan yang tidak pegang HP itu banyakan mana? Bahkan di dalam satu rumah, misalnya di dalam satu rumah itu ada 4 orang anggota keluarga, minimal pasti ada 2 HP.
jarang sekali satu rumah itu HP-nya satu. Bener apa bener? Bahkan anak-anak kecil pun sudah pegang HP. Nah, itu yang disebut era digital. Di era digital ini kita harus bisa menciptakan peluang baru. Kalau selama ini kita menerima orderan dari orang-orang sekitar, dari kampung-kampung sekitar, dari wilayah-wilayah sekitar, nah kita harus manfaatkan era digital ini dengan cara online. Biar kita mendapatkan orderan dari banyak tempat, dari luar kota, dari luar pulau, bahkan kalau bisa dari luar negeri. Nah, itu caranya agar kita tetap eksis, tetap ada pekerjaan. Seperti saya saat ini, jujur pekerjaan saya menyusut banyak. Tidak sedikit, 80% penyusutan dari pekerjaan saya selama ini. Dari usaha laundry yang dulunya sangat ramai karena pandemi, anak sekolah tidak masuk, usaha laundry saya jelas menyusut. Seragam sekolahnya tidak dipakai, dan orang-orang banyak yang di rumah sehingga mereka punya waktu untuk cuci setrika sendiri. Usaha laundry saya menyusut hampir 50% lebih. Begitu juga dengan usaha jahit yang selama ini saya terima seragam sekolah, seragam among tamu, seragam keluarga untuk resepsi, jelas berkurang, sangat-sangat berkurang karena resepsi juga dilarang. Mau bepergian juga dilarang. Jadi kebutuhan busana jelas-jelas menyusut. Itu sudah pasti. Kemudian apakah saya berpangku tangan atau menerima keadaan ini dengan menyusut? Ya sudah menyusut, tanpa ada usaha, tanpa ada pemikiran yang lebih bagaimana caranya agar di masa pandemi ini walaupun pekerjaan saya menyusut tapi saya punya pekerjaan baru. Nah, kemudian tercetus dalam pikiran saya bahwa karena saya punya banyak teman-teman saya kebanyakan para penjahit, terus di era pandemi adanya PPKM sehingga banyak orang tidak diizinkan keluar rumah, lebih banyak di rumah. Kemudian para penjahit juga tidak bisa ke mana-mana untuk mencari atau membeli bahan. Nah, akhirnya karena saya dari dulu sebelum pandemi saya adalah penjahit online, saya banyak belanja kain sehingga toko-toko kain banyak kenal dengan saya. Nah, itu saya jadikan peluang kenapa saya tidak jualan kain secara online sehingga saya bisa membantu kawan-kawan saya yang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bepergian jauh karena adanya PPKM. Dan ternyata adanya PPKM memberi peluang usaha baru buat saya, yaitu berjualan kain secara online. Dan untuk jahitan saya, dari dulu saya itu fokus pada jahitan online, bahwa jahitan saya itu orderan saya itu datang dari berbagai pulau. Itu sudah dari dulu sejak saya mendirikan usaha jahit. Karena saya bukan asli warga sini, saya tidak kursus di sini, sehingga warga sini tidak ada yang tahu kalau saya bisa menjahit. Jadi saya itu eksis lebih dulu di online, baru warga sekitar sini tahu kalau saya adalah penjahit. Demikian. Nah, untuk masa pandemi yang sepi kerjaan ini, alhamdulillah saya masih tetap online, baik jahitan saya maupun usaha jualan kain saya. Kain-kain ini adalah orderan dari Sidoarjo, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Demak. Ini orderan Demak, Bojonegoro, kemudian orderan dari Sulawesi. Dan untuk jahit ini juga dari Demak. Kain-kain ini semuanya orderan orang-orang. Saya tetap online jualan kain.
Alhamdulillah untuk jahitan saya bisa membantu kawan-kawan penjahit saya yang sepi pekerjaan. Walaupun tidak bisa banyak yang saya bantu, saya sarankan kepada kawan-kawan untuk anda-anda yang jahitannya rame dibagi dengan kawan-kawannya, karena untuk mengerjakan sendiri pasti juga kewalahan kan. Kita manfaatkan kawan-kawan kita yang sepi kerjaan. Dan ini saya tidak menolak pekerjaan. Ini orderan dari Sukamara, Kalimantan, bendera yang dibordir. Jadi saya bisa memberi pekerjaan kepada tukang bordir dan saya bisa mendapatkan penghasilan dari online. Apapun pekerjaan yang datang ke saya tetap saya terima. Ini sablon, saya bisa memberi pekerjaan kepada orang-orang yang berkaitan dengan orderan yang saya ambil. Jadi saya tidak bekerja sendiri karena saya tidak sempat jahit. Kalau semuanya saya kerjakan sendiri itu impossible, tidak mungkin. Dan ini saya alhamdulillah di masa pandemi saya masih mendapatkan proyek-proyek untuk busana pengantin, walaupun belum tahu jadwal resepsinya kapan. Yang jelas penjahit masih tetap diperlukan, penjahit masih tetap mendapatkan pekerjaan asal kita mau saling bantu ya. Jangan tolak orderan, diterima, cari partner untuk yang sepi di sekitar kita. Kawan-kawan kita penjahit yang sepi di sekitar kita bantu. Untuk kebutuhan kain, kalau di tempat masih PPKM atau masih kesulitan atau bahkan mungkin tidak ada waktu untuk pergi, mungkin jauh dari toko kain, bisa belanjanya di Bunda Naura. Jadi iklannya tetap ya. Demikian dari saya. Semoga sehat selalu untuk para penjahit seluruh Indonesia. Ayo kita saling bantu sesama para penjahit agar kita sukses bersama-sama. Istilahnya kalau kita makan jangan makan sendiri, kawan kita diajak makan. Selamat malam, jaga kesehatan, jaga imun, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.